Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Isnanda, selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pasar uang, pasar modal, dan pasar modal syariah. Namun sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, ada saya Rifka Anissa Milania dengan NIM 31075, Putri Indah Trimulyani dengan NIM 31071, Salha Elza Servina Putri dengan NIM 31077, Ratna Nur Saputri dengan NIM 31089, Rica Salsa Sumegaran dengan NIM 31101. Pengertian pasar modal. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Banyak istilah yang digunakan dalam pemberian arti mengenai pasar modal. Untuk istilah pasar sendiri digunakan beberapa istilah yang lain seperti bursa, exchange, dan market. Sedangkan untuk istilah modal juga sering digunakan istilah yang lain seperti efek, securities, dan stok. Pasar modal di Indonesia menggunakan istilah bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia atau kita kenal dengan BEI. Produk yang diperdagangkan di pasar modal ada 3. Yang pertama, surat bukti kepemilikan perusahaan atau saham. Yang kedua, ada surat bukti penyertaan utang perusahaan atau obligasi. Dan yang ketiga, ada derivatif dari kedua jenis produk tersebut seperti right, waran, dan opsi. Pasar uang dan pasar modal. Sepintas, pasar uang dan pasar modal sudah dibedakan karena keduanya melibatkan penjual dan pembeli dana. Perbedaan kedua pasar ini dapat dilihat dari tempat perdagangan dan jangka waktu dana yang diperdagangkan. Dana yang diperdagangkan di pasar uang pada umumnya berjangka waktu pendek, kurang dari 1 tahun, dan transaksi atau perdagangannya dilakukan tanpa terikat dengan tempat tertentu. Sedangkan dana yang diperdagangkan di pasar modal umumnya berjangka waktu panjang, lebih dari 1 tahun, dan tempat transaksinya telah ditentukan berdasarkan undang-undang. Pasar modal, misalnya transaksi modal di Indonesia ditentukan di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penyelenggaraan pasar uang di dalam perekonomian. Yang pertama, bagi pihak yang membeli produk pasar uang seperti tabungan dan deposito, yaitu menambah penghasilan dari bunga simpanan. Kemudian bagi yang kekurangan dana atau perusahaan, yaitu tersedianya alternatif mengatasi kekurangan dana untuk melakukan kegiatan produktif atau investasi. Kemudian bagi penyelenggara atau perbankan, yaitu selisih tingkat bunga simpanan dan tingkat bunga pinjaman dan biaya jasa pelayanan perbankan seperti biaya administrasi dan biaya pengiriman. Perkembangan pasar modal di Indonesia. Tahun 1912 berdirinya Bursa Efek di Batavia atau kita kenal sekarang dengan Jakarta oleh Vereniging for the Effect Handle. Pada tahun 1942, pasar modal dihentikan aktivitasnya menjelang pendudukan Jepang. Tahun 1952, Bursa Efek di Jakarta dimulai lagi aktivitasnya. Tahun 1956, aktivitas pasar modal di Indonesia berhenti lagi. Pada tanggal 10 Agustus 1977, dibentuknya Badan Pelaksana Pasar Modal atau BPPM. Tahun 1989, pendirian PT Bursa Efek Surabaya atau BES. Tahun 1990, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang swastanisasi Bursa Efek. Tahun 1992, swastanisasi PT Bursa Efek Jakarta atau BEJ. Tahun 1995, dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Tahun 2007, BES digabungkan dengan BEJ kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia. Dan tahun 2011 terbit Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang pendirian OJK. OJK ini menggantikan peranan Bapepam sebagai pengawas pasar modal. Badan Pelaksana Pasar Modal atau BPPM adalah sebuah badan pemerintah di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Bapepam berubah fungsi dari sebuah badan yang berfungsi sebagai pelaksana menjadi badan yang berfungsi sebagai pengawas pasar modal atau badan pengawas pasar modal. Dasar hukum pengelolaan pasar modal di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 15
tahun 1952 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Bursa. Profil pasar modal di Indonesia. Sistem perdagangan di pasar modal umumnya dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama ada sistem dealer atau quote driven market. Dealer dapat berperan sebagai pedagang efek dan dapat pula berperan sebagai perantara dalam perdagangan efek. Dealer juga berperan sebagai perantara perdagangan efek, melayani investor dan mengambil keputusan menjual atau membeli efek. Dalam sistem ini, bursa merupakan tempat bertemu para dealer. Kemudian ada sistem pialang atau order driven market. Pialang atau broker adalah wakil anggota bursa yang setiap saat menerima pesanan jual dan pesanan beli dari investor. Dalam sistem ini, pesanan investor didaftarkan pada lantai bursa atau trading board. Bursa yang akan mengatur pesanan itu secara terus-menerus. Contoh perdagangan yang menganut sistem ini adalah di Bursa Efek Jakarta. Berikut ini ilustrasi proses transaksi Bursa Efek Indonesia. Kemudian, lembaga-lembaga yang terlibat di pasar modal. Lembaga-lembaga yang terlibat langsung, yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 didirikan untuk menggantikan peranan BI dan Badan PK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan tersebut terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang A. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat sudah terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 2. Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek merupakan sebuah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan penawaran beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Permintaan dan penawaran saham di bursa efek akan mempengaruhi pergerakan turun naiknya harga saham di bursa efek tersebut. Segmen pasar di bursa efek ada 3. Yang pertama ada pasar reguler. Segmen pasar di bursa efek yang pembentukan harganya dilakukan dengan cara tawar-menawar secara lelang dan terus-menerus atau continue action market berdasarkan kekuatan pasar. Perdagangan efek atau transaksi di pasar ini
dalam satuan perdagangan atau non-lot, atau batas minimal saham yang diperdagangkan yaitu 500 efek atau saham. Kemudian ada pasar negosiasi. Segmen pasar di bursa efek yang pembentukan harganya dilakukan dengan cara negosiasi langsung atau negotiated market antara perusahaan pialang atau AB penjual dan perusahaan pialang AB pembeli. Perdagangan di pasar ini tidak menggunakan satuan perdagangan atau non-round lot. Yang ketiga ada pasar tunai. Nah, segmen pasar di bursa efek yang pembentukan harganya sama dengan pasar reguler. Demikian juga proses transaksinya menggunakan satuan perdagangan. Pasar tunai biasanya digunakan oleh perusahaan pialang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian transaksi di pasar reguler dan negosiasi pada hari bursa ditetapkan. Yang ketiga, lembaga clearing dan penjaminan atau LKP. LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Untuk memfasilitasi kegiatan investor dan para emiten di bursa diperlukan satu lembaga yang dapat menampung dan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi clearing di bursa efek dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga clearing dan penjaminan yang terjadi di bursa efek di Indonesia dilakukan oleh Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Tugas lembaga ini adalah mengawasi, melaksanakan, dan penjaminan atas semua transaksi clearing di bursa efek Indonesia agar transaksi di bursa dapat berjalan secara teratur, wajar, dan efisien. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. LPP memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, mengamankan pemindahan efek. Dan yang ketiga, menyelesaikan settlement. Yang kelima, kustodian sentral efek Indonesia. Semua dana para investor yang melakukan transaksi-transaksi di bursa disimpan di bank kustodian, tidak disimpan di pialang atau individual. Bank kustodian ini berperan sebagai wali dari para investor. Yang keenam, Dana Reksa. PT Dana Reksa adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan. Perseroan terbatas ini didirikan pada tahun 1976, melakukan kegiatannya di bidang pasar modal dan pasar uang, antara lain sebagai perusahaan pembiayaan, perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, serta penggolongan investasi dan reksadana. Reksadana Perseroan atau PT merupakan badan hukum tersendiri yang didirikan untuk melakukan kegiatan reksadana. Sebagaimana halnya suatu hukum PT, maka reksadana yang berbentuk perseroan ini memiliki suatu anggaran dana, pemegang saham, pengurus atau direksi, kekayaan sendiri, dan kewajiban-kewajiban. B. Lembaga-lembaga yang terlibat tidak langsung. Yang pertama itu lembaga penunjang dalam pasar modal. Dalam pasar modal terdapat beberapa lembaga penunjang yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Beberapa lembaga-lembaga penunjang dalam pasar modal sebagai berikut. Yang pertama itu ada wali amanat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pihak yang mewakili kepentingan pemegangan efek yang bersifat hutang. Wali amanat umumnya adalah bank yang telah mendapat izin operasi sebagai wali amanat dari Otoritas Jasa Keuangan. Wali amanat bertugas atas dasar hukum kontrak perwali amanatan yang ditandatangani oleh wali amanat. Wali amanat memiliki tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten. Yang kedua, memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten. Yang ketiga, melakukan tugas sebagai agen utama pembayaran. Yang keempat, mengikuti secara terus-menerus perkembangan perusahaan emiten. Yang terakhir, memanggil rapat umum obligasi apabila diperlukan. B. Pedagang efek. Pedagang efek adalah pemodal yang melakukan jual beli efek. Namun, yang dapat menjadi pedagang efek adalah lembaga-lembaga yang sudah mendapat izin. Pedagang efek adalah orang-orang yang bertugas sebagai berikut. Yang pertama,
sales yang bertugas sebagai penjual efek. Yang kedua, dealer yang bertugas mencatat order dari nasabah untuk menjual atau membeli efek. Yang ketiga, floor broker atau trader yang bertugas untuk memasukkan order yang diterima dari dealer ke dalam sistem komputer Jakarta Automated Trading System untuk dieksekusi. Yang keempat, prime manager yang bertugas sebagai koordinator para floor broker atau trader dari suatu anggota bursa. C. Perusahaan surat berharga atau securities company. Perusahaan surat berharga adalah perusahaan yang tercatat di bursa efek, mengkhususkan diri tidak hanya perdagangan efek tetapi melakukan underwriter, perantara perdagangan efek, dan penyediaan jasa pengelolaan dana. Juga mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek. Kegiatan perusahaan surat berharga adalah sebagai yang pertama, pedagang efek, yang kedua penjamin emisi, dan yang terakhir perantara perdagangan efek. D. Perusahaan pengelola dana atau investment company. Mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor, terdiri dari dua unit yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana. Perusahaan pengelolaan dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Perusahaan pengelola dana mempunyai dua unit yang paling utama, yakni pengelolaan dana atau fund management dan penyimpanan dana atau kustodian. E. Biro Administrasi Efek atau BAE. Biro Administrasi Efek merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten untuk melakukan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek dan memberikan informasi terhadap perubahan kepemilikan. BAE melakukan tugas-tugas seperti administrasi efek, transfer, pencatatan pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat sampai laporan tahunan. F. Kantor administrasi efek, kantor yang membantu emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya. Kantor administrasi efek memiliki tugas yang pertama membantu emiten dalam rangka emisi, yang kedua melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para investor, yang ketiga membantu menyusun daftar pemegang saham, yang keempat mempersiapkan koresponden emiten kepada para pemegang saham, dan yang kelima terakhir membuat laporan-laporan yang diperlukan. Yang kedua, ada profesi penunjang dalam pasar modal. Yang pertama itu ada notaris. Notaris itu adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten. Notaris memiliki tugas antara lain yang pertama membuat berita acara rapat umum pemegang saham, yang kedua membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan yang ketiga menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Yang kedua itu ada konsultan hukum. Konsultan hukum adalah pihak yang memberikan pendapat dari segi hukum mengenai segala kewajiban yang mengikat perusahaan yang hendak go public secara hukum, sehingga dalam proses penjualan efek calon pembeli memperoleh informasi yang akurat. Tugas-tugasnya itu yang pertama membantu membereskan segala aspek hukum suatu perusahaan yang akan go public, yang kedua membenahi suatu perusahaan yang akan go public, dan yang ketiga ikut mendampingi dan memberikan nasihat hukum pada kliennya yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Yang ketiga itu ada akuntan publik. Akuntan publik adalah seorang yang bertanggung jawab memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan yang hendak go public dan bukan kebenaran atas laporan keuangan. Tugas akuntan publik adalah 1. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Yang kedua, memeriksa pembukuan. Yang ketiga, memberi petunjuk pelaksanaan cara pembukuan yang baik. Yang keempat itu ada kustodian. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, kustodian merupakan pihak yang memberikan jasa titip efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, serta jasa lain termasuk terima dividen, bunga, dan hak-hak lain. Yang terakhir, ada perusahaan penilai. Perusahaan penilai itu bertugas untuk melakukan pemeriksaan fisik, penelitian, penganalisaan dana,
dan menentukan nilai wajar atas harta tetap milik suatu perusahaan yang hendak melaksanakan go public dengan tujuan mengungkapkan suatu pendapat mengenai nilai pasar yang wajar. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, proses penawaran umum. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Keuntungan penawaran umum adalah 1. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin. Proses untuk melakukan go public relatif mudah, sehingga biaya untuk go public relatif murah. Yang kedua, ada perusahaan dituntut untuk lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk melakukan pengolahan dengan profesional. Yang ketiga, ada memberikan kesempatan kepada kalangan masyarakat untuk ikut memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat, ada emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. Perusahaan yang akan melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering perlu melakukan persiapan penawaran umum, yaitu 1. Manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui go public. 2. Rencana go public dimintakan persetujuan pada para pemegang saham dan perusahaan anggaran dasar dalam RUPS. 3. Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen. Di antara penjamin emisi, profesi penunjang, lembaga penunjang, dan tempat penitipan harta. Yang keempat, ada mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi. Yang kelima, ada kontrak pendahuluan dengan bursa efek di mana efeknya akan dicatatkan. Yang keenam, penandatanganan perjanjian-perjanjian emisi. Yang ketujuh, ada khusus penawaran obligasi yang bersifat hutang. Terlebih dahulu harus memperoleh peringkat dari lembaga pemeringkat efek. Yang kedelapan, ada menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumennya kepada otoritas jasa keuangan. Adapun tahapan penawaran umum saham perusahaan kepada publik hingga saham perusahaan tersebut dicatat di bursa efek adalah sebagai berikut. 1. Penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. 2. Underwriter, lembaga penunjang, dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan untuk go publik. Meminta persetujuan rapat umum pemegang saham atau RUPS dan mengubah anggaran. Pada tahap awal, perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dasar, disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, sebuah perusahaan yang akan menjadi perusahaan publik dan sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tersebut perlu mengajukan permohonan kepada BEI untuk mencatatkan sahamnya yang dilengkapi dengan dokumen berupa profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan. 5. Perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif atau scriptless di Kustodian Sentral Efek Indonesia. 6. Bursa Efek Indonesia akan melakukan telaah atas permohonan yang diajukan perusahaan dan akan mengundang perusahaan beserta underwriter dan profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis, dan rencana penawaran umum yang akan dilakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan usaha perusahaan, Bursa Efek Indonesia juga akan melakukan kunjungan ke perusahaan serta meminta penjelasan lainnya yang relevan dengan rencana IPO perusahaan. Apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam waktu maksimal 10 hari bursa setelah dokumen lengkap, Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan prinsip berupa perjanjian pendahuluan kepada perusahaan. 7.
penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. 8. Setelah mendapat perjanjian pendahuluan pencatatan saham dari Bursa Efek Indonesia, perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum saham. Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain adalah prospektus. 9. Dalam melakukan penelaahan, OJK dapat meminta perubahan atau tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta material tentang penawaran saham, kondisi keuangan, dan kegiatan usaha perusahaan diungkapkan kepada publik melalui prospektus. 10. Sebelum mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar atau melakukan penawaran awal, book building, perusahaan harus menunggu izin dari OJK. Perusahaan juga dapat melakukan public expose jika publikasi telah dikeluarkan OJK. 11. Penawaran umum saham kepada publik. 12. Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. 13. Pencatatan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ditempatkan di 2 papan pencatatan. Setiap jenis papan memiliki syarat pencatatan yang berbeda, yaitu 1. Papan utama. Papan utama diperuntukkan bagi saham perusahaan tercatat atau listing yang berskala besar, memiliki aktiva bersih minimal 100 miliar rupiah. Selanjutnya yang kedua, papan pengembangan. Papan pengembangan ditunjukkan untuk saham dari perusahaan yang memiliki ekuitas bersih minimal 5 miliar rupiah. Selain ketentuan yang menyangkut ekuitas dan jumlah pemegang saham, ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi perusahaan sebelum mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Di antaranya adalah badan hukum calon perusahaan tercatat berbentuk perseroan terbatas atau PT. Pernyataan pendaftaran disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menjadi efektif. Perusahaan memiliki komisaris independen dengan sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris, memiliki direktur tidak terafiliasi, memiliki komite audit atau menyampaikan pernyataan untuk membentuk komite audit paling lambat 6 bulan setelah tercatat, dan memiliki sekretaris perusahaan. Jadwal perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia dilaksanakan pada 6 sesi perdagangan, yaitu perdagangan pra-pembukaan, perdagangan pembukaan, perdagangan sesi utama, perdagangan pra-penutupan, perdagangan penutupan, dan perdagangan pasca sesi penutupan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perdagangan pra-pembukaan atau pre-opening session. Pada sesi perdagangan pra-pembukaan ini, peserta perdagangan, investor, dan trader dapat memasukkan order beli, peserta yang ingin membeli, dan order jual, peserta yang ingin menjual melalui online trading. Yang kedua, perdagangan pembukaan atau opening session. Perdagangan pembukaan merupakan proses pembentukan harga sebagian saham yang dilakukan sebelum jam perdagangan reguler dibuka. Yang ketiga, ada perdagangan sesi utama atau pasar reguler. Perdagangan sesi reguler merupakan waktu perdagangan normal saham di Bursa Efek Indonesia. Pada waktu perdagangan ini, transaksi dilakukan dengan sistem continuous auction, beserta tawar-menawar secara berkesinambungan atau terus-menerus. Yang keempat, ada perdagangan pra-penutupan atau pre-closing session. Beberapa saat sebelum penutupan Bursa Efek reguler, jam 15.49, perdagangan di Bursa Efek Indonesia dihentikan untuk memasuki masa sesi pra-penutupan. Walaupun perdagangan dihentikan, investor tetap dapat memasukkan penawaran atau beli atau jual melalui online trading. Yang kelima, ada perdagangan penutupan atau closing session. Sesi penutupan adalah sesi saat akan pembentukan atas harga penutupan untuk perdagangan hari itu. Harga penutupan ini ditentukan berdasarkan seluruh order terbuka, folder yang belum menjadi transaksi, yang masuk baik selama perdagangan reguler
maupun ketika saat perdagangan pra-penutupan. Yang keenam ada perdagangan pasca sesi penutupan. Harga penutupan terbentuk ketika sesi penutupan. Namun, transaksi perdagangan saham tidak berhenti di situ. Bursa Efek Indonesia masih memberikan kesempatan bagi pelaku pasar untuk melakukan transaksi pasar sesi perdagangan pasca penutupan. Produk-produk di pasar modal. Berikut ini produk-produk yang dijual di pasar modal, yaitu 1. Saham atau stok. Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan atau bukti penyertaan modal di suatu perusahaan. Saham juga dapat diartikan sebagai tanda keikutsertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam sebuah perusahaan atau perseroan terbatas. Saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan ada dua jenis, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preference atau preferred stock. Selain kedua jenis saham tersebut, ada beberapa jenis saham lain yang diperjualbelikan di pasar modal, yaitu 1. Growth stock adalah saham yang memiliki pertumbuhan di atas pertumbuhan rata-rata. Yang kedua ada cyclical stock, adalah saham yang pertumbuhan pendapatannya sama atau di bawah pertumbuhan ekonomi secara umum. 3. Ada defensive stock, adalah saham yang secara umum bertambah pendapatannya pada rata-rata atau di bawah rata-rata, tetapi tidak sensitif atau sangat sedikit dipengaruhi oleh kondisi bisnis. Yang keempat ada value stock, adalah saham yang mempunyai harga saham lebih kecil dari nilai bukunya. Yang kelima ada aggressive stock, adalah saham yang memiliki resiko tinggi, artinya saham akan mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari kenaikan pasar jika pasar naik. Sebaliknya, saham akan mengalami penurunan yang tajam jika pasar turun. Saham ini biasanya disenangi oleh investor yang menyukai risiko atau berspekulasi. Yang kedua, ada obligasi atau bond. Obligasi merupakan bukti pengakuan utang suatu perusahaan, baik badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta. Obligasi berbeda dengan saham yang merupakan bukti kepemilikan. Obligasi merupakan sebuah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan yang berisi tentang pernyataan bahwa investor tersebut telah meminjamkan sejumlah uang atau dana kepada perusahaan. Terdapat beberapa jenis obligasi yang diperdagangkan, yaitu 1. Kolateral, adalah obligasi yang jika perusahaan tidak dapat membayar sejumlah uang dengan nominal yang telah ditentukan, perusahaan tersebut menyediakan aset kolateral milik perusahaan sebagai jaminan. Yang kedua adalah debentur, adalah obligasi yang jabitannya berupa tingkat likuiditas perusahaan. Selanjutnya, materi presentasi akan dibacakan oleh teman saya. Jenis obligasi yang diperdagangkan selanjutnya yaitu ada subordinate debentur, yaitu jenis obligasi yang memiliki risiko tinggi. Lalu ada obligasi pendapatan, yaitu jenis obligasi yang tidak dijamin oleh aset. Perusahaan tidak memiliki kewajiban membayar bunga secara produk kepada pemegang obligasi. Yang terakhir ada obligasi hipotek, yaitu jenis obligasi yang dijamin dengan aset tertentu dan biasanya disebutkan secara jelas. C. Reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah suatu wadah yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat penanam modal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Keuntungan yang diperoleh dari investasi reksadana berasal dari 3 sumber, yaitu dividen, capital gain, dan peningkatan net asset value atau nilai aktiva bersih. D. Derivative effect. Derivative effect merupakan efek yang diturunkan dari instrumen efek utamanya, baik yang bersifat pernyataan maupun yang bersifat utang. Dalam pengertian yang khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditis yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Yang pertama ada option atau opsi, kontrak resmi yang memberikan hak tanpa ada kewajiban
untuk membeli atau menjual sebuah aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Opsi ada dua macam. Yang pertama, call option, memberikan hak bukan kewajiban kepada pemegang opsi atau taker untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Sebaliknya ada put option, memberikan hak bukan kewajiban kepada pemegang opsi untuk menjual sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Yang kedua ada opsi tipe Amerika, memberikan kesempatan kepada pemegang opsi untuk mengeksersis haknya setiap saat hingga waktu jatuh tempo. Sedangkan opsi Eropa hanya memberikan kesempatan kepada taker untuk mengeksersis haknya pada saat waktu jatuh tempo. Yang kedua ada right. Right merupakan penyerahan hak kepada pemilik saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan perusahaan efek dengan jumlah dan harga tertentu. Right issue artinya hak pemegang saham lama untuk memesan efek terlebih dahulu dalam kegiatan pemasaran umum terbatas. Yang ketiga ada waran. Waran adalah hak kepada pemegang waran untuk mengkonversikannya menjadi saham biasa dengan harga yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Jangka waktu periode perdagangan waran lebih lama daripada bukti right, yakni 3 tahun bahkan sampai 5 tahun. Yang ketiga ada pasar modal syariah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal syariah dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek syariah. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkannya, lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek-efek syariah. Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara Bapepam LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) pada tanggal 18 April 2001. Untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20 DSN MUI 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Dari sisi kelembagaan Bapepam LK, perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan pembentukan tim pengembangan pasar modal syariah di tahun 2003. Selanjutnya di tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam LK. Milestones perkembangan investasi syariah di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut. Tanggal 30 November 2007, Bapepam LK menerbitkan daftar efek syariah pertama kali. Tanggal 7 Mei 2008, penerbitan Undang-Undang Nomor 19 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Bulan Maret 2011, DSN MUI menerbitkan Fatwa Nomor 80 DSN MUI 3/2011 tentang prinsip syariah dan mekanisme perdagangan. Tanggal 12 Mei 2011, peluncuran Indeks ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Tanggal 21 September 2011, pelaksanaan Syariah Online Trading System. Tanggal 30 April 2013, PT Indo Premier menerbitkan ETF Syariah berbasis ekuitas pertama. Tanggal 18 Juni 2013, PT Bank Syariah Mandiri adalah bank syariah pertama sebagai bank administrator. Tanggal 6 Desember 2013, PT Bank Syariah Mandiri menerbitkan tabungan saham pertama. Tanggal 7 Desember 2015, peresmian Galeri Investasi Syariah pertama di UII Yogyakarta. 4. Sifat, fungsi, dan prinsip. Beberapa sifat atau karakter penting yang diperlukan dalam membentuk struktur pasar modal syariah adalah: yang pertama, semua
saham harus diperjualbelikan di bursa efek. 2. Bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui piutang. 3. Semua perusahaan emiten harus menyampaikan informasi tentang perhitungan keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan waktu tidak lebih dari 3 tahun. Yang keempat, Komite Manajemen menetapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. 5. Saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga lebih tinggi dari HST. 6. Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. 7. Komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat di bursa efek telah mengikuti praktik standar akuntansi syariah. 8. Perdagangan saham dapat berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah ditentukan HST. 9. Perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST. Keberadaan pasar modal syariah memiliki fungsi sebagai berikut. A. Memungkinkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. B. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya untuk mendapatkan likuiditas. C. Memungkinkan perusahaan dapat meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksi. D. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum di pasar modal konvensional. E. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham. Prinsip-prinsip dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah adalah A. Tidak mendapatkan rezeki pada hal-hal yang haram, baik dari segi zatnya ataupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal haram. B. Tidak menzolimi atau dizolimi. C. Adanya keadilan dalam pendistribusian kemakmuran. D. Transaksi dilakukan atas dasar keridhoan, tidak ada paksaan. E. Tidak ada unsur riba, masyir, dan gharar atau ketidakjelasan atau spekulasi. Nah, ini adalah perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Berdasarkan indikatornya, emiten di pasar modal syariah, perusahaan dengan operasional bisnis sesuai dengan prinsip syariah. Di pasar modal konvensional tidak ada batasan atau kriteria tertentu bagi perusahaan penerbit. Harga saham di pasar modal syariah ditentukan oleh nilai intrinsik, sedangkan di pasar modal konvensional ditentukan oleh supply atau demand. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal syariah, saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah. Sedangkan di pasar modal konvensional, saham, obligasi, reksadana, opsi, warrant, right. Jenis indeks saham yang ada di pasar modal syariah. Jika indeks ditentukan oleh emiten konvensional, maka perhitungan indeks saham dapat memenuhi kriteria syariah. Jika indeks ditentukan oleh emiten syariah, maka indeks didasarkan pada seluruh saham yang terdaftar di perusahaan syariah. Sedangkan di pasar modal konvensional, tidak ada pemisahan antara emiten syariah dengan non-syariah. Mekanisme transaksi di pasar modal syariah tidak menggunakan spekulasi atau utang-utangan, sedangkan di pasar modal konvensional menggunakan spekulasi saham untuk mendapatkan keuntungan. 5. Produk dan instrumen. Beberapa produk dari pasar modal syariah telah mengalami perkembangan, diantaranya sukuk, saham syariah, reksadana syariah, efek beragun aset atau EBA syariah, reksadana penyertaan terbatas atau RDPT syariah, dan dana investasi real estate DIRE syariah. A. Sukuk. Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan atas underlying aset yang dapat meliputi aset berwujud tertentu, nilai manfaat atas aset berwujud tertentu, jasa, aset proyek tertentu, atau kegiatan investasi yang telah dilakukan.
Suku dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama suku berdasarkan akad. Jenis suku ini dibagi menjadi A. Suku berdasarkan ijarah, merupakan akad antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti perpindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. B. Suku berdasarkan jual beli, merupakan suku yang didasarkan pada akad yang bersifat jual beli seperti saham, istiqna, dan murabahah. C. Suku berdasarkan kerjasama, merupakan suku yang didasarkan pada akad yang bersifat kerjasama seperti musyarakah, mudarabah, wakalah, muyaraah, musakah, mugarasah. 2. Suku berdasarkan penerbit. Jenis suku ini dibagi menjadi A. Suku korporasi, yaitu suku yang dapat diterbitkan oleh perusahaan atau korporasi. B. Suku negara atau suku surat berharga syariah negara SBSN, merupakan surat berharga negara berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah RI sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah ataupun valuta asing. C. Suku daerah, merupakan suku yang diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasar peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada suku underlying asset, dibagi menjadi aset base suku dan aset back suku. Aset base suku yaitu suku yang diterbitkan dengan menggunakan aset atau proyek tertentu sebagai dasar penerbitannya. Pembagian keuntungan suku berasal dari seluruh pendapatan umum perusahaan. Sedangkan aset back suku yaitu suku yang diterbitkan dengan berdasarkan pada suatu aset proyek khusus. Pembagian keuntungan suku tersebut didasarkan pada pendapatan dari aset yang menjadi dasar penerbitan suku tersebut. B. Saham syariah. Pengertian saham secara umum adalah surat berharga, bukti penyertaan modal yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Pada peraturan OJK nomor 17 POJK 04/2015 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan saham syariah adalah efek syariah berupa saham sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dengan ketentuan. Yang pertama, saham syariah dari emiten yang menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha perusahaan adalah berdasar prinsip syariah di pasar modal. A. Perusahaan yang menyatakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau emiten atau perusahaan publik aktif dan akan menawarkan sahamnya kepada publik melalui IPO wajib tunduk pada POJK nomor 17 tahun 2015. B. Karena penerbitan saham perusahaan sudah tunduk dengan ketentuan di pasar modal syariah, maka dengan sendirinya saham perusahaan tersebut sebagai saham syariah. Sekian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Elza. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ratna tentang saham syariah. Yang kedua, saham syariah dari emiten yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha perusahaan adalah berdasar prinsip syariah di pasar modal. Dalam menentukan suatu saham bersifat syariah atau tidak, OJK telah menetapkan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kriteria kegiatan usaha. Yang kedua, rasio keuangan hutang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak lebih dari 45%. Yang ketiga, rasio keuangan pendapatan non-halal dibandingkan total pendapatan tidak lebih dari 10%. Semua saham yang termasuk saham syariah akan dikumpulkan dalam satu daftar yang dikenal dengan Daftar Efek Syariah atau DES. Penerbitan DES dapat dipergunakan oleh berbagai stakeholder di industri keuangan syariah antara lain yang pertama, Bursa Efek Indonesia.
dalam rangka penyusunan indeks JII dan ISSI. Yang kedua, manajer investasi yang mengelola reksadana syariah juga akan menggunakan acuan DES sebagai pilihan alternatif portofolionya. Yang ketiga, asuransi syariah, dana pensiun syariah, dan investor syariah dengan menggunakan DES sebagai acuan. C. Reksadana syariah. Pengertian reksadana sesuai dengan UU PM adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Pengertian reksadana syariah berdasar Peraturan OJK Nomor 19 POJK 04/2015 didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UU PM yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Adapun jenis-jenis reksadana syariah antara lain, yang pertama reksadana syariah pasar uang, yaitu reksadana yang menempatkan seluruh dananya pada instrumen pasar uang syariah, seperti deposito syariah. Yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap, yaitu reksadana yang menginvestasikan dana paling sedikit 80% kekayaan reksadana pada efek syariah pendapatan tetap seperti suku korporasi. Yang ketiga, reksadana syariah saham, yaitu reksadana yang menginvestasikan dana paling sedikit 80% dari kekayaan reksadana pada efek syariah berupa saham. Yang keempat, reksadana syariah campuran, yaitu reksadana yang bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal dalam jangka panjang dan dalam segala kondisi pasar melalui investasi pada efek syariah, baik efek syariah berupa saham yang tercantum dalam DES, surat berharga syariah berupa sukuk, atau instrumen syariah lainnya. Yang kelima, reksadana syariah terproteksi adalah reksadana terstruktur yang memberikan proteksi 100% pokok dana investor pada saat jatuh tempo. Yang keenam, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri, yaitu reksadana syariah yang melakukan investasi paling sedikit 51% dari nilai aktiva bersih reksadana syariah pada efek syariah luar negeri yang dimuat dalam DES dan diterbitkan oleh pihak penerbit DES. Yang ketujuh, reksadana syariah berbasis sukuk, yaitu reksadana syariah yang melakukan investasi pada satu atau lebih sukuk dengan komposisi paling sedikit 85% dari nilai aktiva reksadana syariah diinvestasikan pada sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui penawaran umum. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan manfaat maksimal dan meminimumkan risiko kerugian dari berinvestasi reksadana syariah. Cara atau tips yang dimaksud adalah: yang pertama, tentukan tujuan utama berinvestasi. Apakah ditujuan untuk keperluan keluarga, misalnya sekolah anak, rumah masa depan, atau sebagai dana pensiun? Hal ini dapat mempengaruhi jangka waktu investasi tersebut. Yang kedua, kenali jasa reksadananya. Yang ketiga, tentukan jangka waktu investasi. Untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun, sebaiknya memilih reksadana pasar uang. Untuk jangka waktu 1-3 tahun, dapat memilih reksadana pendapatan tetap. Untuk investasi 3-5 tahun, sebaiknya menggunakan reksadana campuran, sedangkan untuk investasi lebih dari 5 tahun, gunakan reksadana saham. Yang keempat, pastikan reksadana tersebut memiliki izin. Reksadana yang legal adalah reksadana yang sudah memperoleh izin dari OJK. Yang kelima, baca dan teliti prospektus reksadana. Efek beragun aset atau EBA syariah. EBA syariah diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif atau KIK antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang EBA syariah. Manajer investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi kewenangan sebagai tempat penitipan kolektif serta melaksanakan tugas administrasi. Reksadana penyertaan terbatas atau RDPT syariah.
Reksadana penyertaan terbatas ini dikenal dengan istilah Limited Participation Fund atau Private Equity Fund. Konsep instrumen ini adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi pada portofolio efek yang berbasis kegiatan sektor real. F. Dana investasi real estate atau DIRE syariah. Secara umum, DIRE atau REITS adalah salah satu sarana investasi baru di pasar modal secara hukum di Indonesia berbentuk KIK atau kontrak investasi kolektif. Akad-akad dalam pasar modal syariah meliputi yang pertama ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kedua kafalah, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang ketiga mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Yang keempat wakalah, yaitu akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Yang kelima istisna, yaitu akad antara pihak pemesan atau pembeli dengan pihak pembuat atau penjual untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pihak pemesan atau pembeli dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keenam, musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. 6. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Di pasar keuangan syariah internasional, Indonesia telah diakui sebagai issuer sukuk yang terpercaya. Berdasarkan dari Direktorat Pembiayaan Syariah, pada bulan Juni 2015, Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dalam jumlah penerbitan global sukuk. Kepercayaan dunia internasional kepada sukuk negara tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang sangat berhati-hati dalam mengelola utang serta kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Berbagai program kebijakan dan kegiatan telah dilakukan OJK sepanjang tahun 2015 dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan industri pasar modal syariah. Pada tahun 2015, OJK menerbitkan paket regulasi yang terdiri dari 5 peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK yang merupakan hasil penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, yaitu POJK tentang penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, POJK tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah, POJK tentang penerbitan dan persyaratan sukuk, POJK tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah, dan POJK tentang penerbitan dan pernyataan dan persyaratan efek beragun aset syariah, POJK tentang ahli syariah pasar modal. Pada saat yang bersamaan, OJK juga telah meluncurkan roadmap pasar modal syariah 2015 sampai 2019. Penyusunan roadmap pasar modal syariah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi regulasi dan stakeholder dalam mengembangkan pasar modal syariah untuk 5 tahun ke depan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.